Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih di Minggu Pekan Paskah yang kelima. Dan kita sungguh bersuka cita karena pada hari ini telah bergabung bersama kita dalam siaran Zoom Romo Reynold Omi, yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Rey. Mari sahabat terkasih, kita bersama menyapa Romo. Romo Rey, salam damai, selamat bergabung. Apa kabarnya hari ini, Romo? Puji Tuhan, luar biasa Lucy. Terima kasih banyak boleh diundang dalam acara ini. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga damai Tuhan selalu beserta kita semua. Amin. Amin. Terima kasih ya, Romo. Romo bisa menceritakan sedikit saat ini berkarya di mana, Romo? Ya, saya Romo Reynold Agustinus Sombolayuk dari Kongregasi Oblat Maria Immaculata. Sejak bulan kemarin saya mulai berkarya di Paroki Santa Maria Immaculata, Kalideres. Baru dalam ini bulan yang kedua. Wah, selamat bergabung ya, Romo. Terima Sukacita kasih. selalu di dalam pelayanan. Terima kasih, Romo Rey. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, mari satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Rey. Silakan, Romo. Baik, saudara-saudariku semua, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur boleh mengalami berkat-Mu hari ini. Kami boleh dipertemukan dalam siaran ini untuk sama-sama mencoba untuk mengalami betapa besar kasih-Mu di dalam hidup kami, betapa besar pengorbanan yang Engkau tunjukkan dalam mewujudkan kasih itu, agar kami boleh sungguh-sungguh merasakan dan tergerak dari kasih itu untuk juga mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Bantulah kami ya Tuhan, bukalah hati kami, agar terang Roh Kudus-Mu boleh tercurah dan menjadi sumber sukacita, sumber damai, sumber pengharapan kami di dalam memuliakan Engkau, khususnya di hari ini. Bukalah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memperoleh kekuatan, penghiburan, semangat dari sabda-Mu itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, Sekarang, selalu, dan sepanjang. sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Antifon pembuka. Mari kita memuji Allah, pahlawan yang gagah perkasa. Ia menyelamatkan kita dengan kekuatannya yang jaya. Haleluya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Yohanes. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 15 ayat 7 sampai dengan 21. Para rasul dan panatua-panatua jemaat di Yerusalem bersidang, membicarakan soal sunat. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung, tukar pikiran, berdirilah Petrus dan berkata kepada para rasul serta penatua-panatua, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah telah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Allah sama sekali tidak menggandakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul,
baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang rubuh. Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, juga segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya, yang telah diketahui dari sejak semula ini. Sebab itu, aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka yang dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang matinya dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah Kisahkanlah karya-karya karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang dari Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya, tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Romorei, dari bacaan pada hari ini ada hikmat dan sukacita apa bagi saya dan sahabat? Ya, Lucy dan saudara-saudari sahabat Oase Rohani Katolik, jelas sekali di dalam bacaan Injil yang tadi kita dengarkan, dikatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, bagaimana supaya sukacita kita itu menjadi penuh? Saya kira jelas Yesus mengatakan, tinggallah di dalam kasihku. Tinggal di dalam kasih Tuhan, dalam kasih Yesus. Ini sesuatu yang mungkin terasa seperti sesuatu yang di awang-awang, sesuatu yang sangat abstrak. Tetapi sebenarnya tinggal di dalam kasih Tuhan adalah sesuatu yang setiap hari bisa kita alami. Nah, mengapa kita mesti tinggal di dalam kasih Tuhan? Jelas, pertama-tama karena kasih Tuhan itu sempurna. Allah mencintai kita dengan sempurna. Dan cinta ini ditunjukkan dengan pengorbanan dirinya di atas kayu salib. Kita belajar untuk bisa merasakan ini setiap hari di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Merasakan bahwa Allah mencintai saya. Dan tentunya dari rasa cinta ini bukan lalu membuat kita menjadi egois, menjadi sombong, tetapi justru sebaliknya kita mencoba untuk belajar bersyukur, belajar untuk menjadi rendah hati. Kita di dalam Injil juga tadi mendengar kata menaati. Cinta dan ketaatan ini adalah sesuatu yang berjalan bersama. Kita mengatakan kepada orang yang kita kasih, saya mencintaimu. Tapi kita tidak pernah mendengarkan omongannya, kita tidak menuruti apa yang dia inginkan. Ya, cinta ini hanya menjadi omong kosong, bukan sesuatu yang bisa kita rasakan. Tetapi cinta menjadi nyata itu lewat ketaatan. Ketaatan mau mendengarkan orang yang kita kasihi. Sama seperti Yesus sendiri yang taat kepada Bapa, kita juga belajar untuk taat pada Bapa. Dan tentunya lewat ketaatan itu juga kasih kita itu semakin berkembang. Ketaatan adalah perwujudan cinta, tapi ketaatan itu juga mewujudkan cinta itu, memupuk cinta itu. Sehingga jangan sampai lalu rasa pengorbanan, ketaatan kita membuat kita menjadi terbebani. Seringkali justru yang terjadi, kita merasa terbebani, kita sudah mengikuti keinginan suami kita, anak-anak kita, lalu tertekan. Ini bukan ketaatan. Ya. Ini juga bukan merupakan kebebasan, tapi ada bukan cinta di situ, tapi transaksi. Ya. Kita melakukan sesuatu supaya kita mendapat apa yang kita inginkan. Jelas bukan ini cinta yang dimaksudkan oleh Yesus. Cinta yang dimaksudkan oleh Yesus adalah cinta yang agape, cinta yang mau berkorban. Maka bagaimana kita dapat mencintai Yesus setiap hari? Bagaimana kita tinggal di dalam kasih-Nya? Pertama-tama lewat doa, lewat hubungan kita dengan Tuhan, lewat ekaristi. Kita bersyukur atas rahmat yang setiap hari kita alami dari Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, membaca kitab suci, kita mengenali apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Dan yang kedua yang tidak boleh kita lupakan adalah hubungan dengan sesama. Kita melakukan perbuatan kasih kepada sesama, pada orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, orang-orang yang mungkin kita jumpai, yang mungkin tidak kita kenal. Perbuatan kasih menjadi ungkapan kita, ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Dan juga kita harus berusaha supaya hubungan ini itu bukan hanya sesaat. Kadang-kadang orang hanya ingin berhubungan dengan Tuhan, pergi ke gereja, itu dibatasi hari Sabtu atau hari Minggu, hanya sekali seminggu.
Ya, dan jelas ini bukan kasih. Kasih itu harus terus-menerus. Ya, kapan saya selalu ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk tinggal di dalam kasih Tuhan. Tidak hanya, oh nanti saya ke gereja kalau hari Minggu, kalau hari lain saya bekerja. Jelas ini bukan kasih, karena kasih itu tidak hitungan. Kasih itu setiap ada kesempatan, ada waktu, kita menggunakan kesempatan itu untuk berdoa. Lalu yang kedua juga ada komitmen, ada semangat kemuridan, yaitu mau taat belajar, mau rendah hati. Dan kita mengalami pengalaman-pengalaman berat, pengalaman-pengalaman sulit, pengalaman kegagalan. Kita coba melihat itu di dalam semangat kemuridan. Bukan lalu kita mengeluh, Tuhan kenapa ini terjadi pada saya, engkau jahat pada saya, engkau tidak mencintai saya. Tapi kita belajar dalam peristiwa ini untuk mencoba mengenali apa yang sebenarnya Tuhan inginkan. Yesus pun bahkan taat sampai mati di kayu salib karena kasihnya kepada Bapa. Dan yang terakhir, kita di dalam kasih itu akan berkembang secara terus-menerus. Ada continual growth. Dan continual growth ini akan terwujud kalau hidup kita berbuah. Kalau hidup kita itu hanya untuk diri kita sendiri, itu bukan kasih. Tapi kalau kita bisa berbuah, menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita, justru disitulah kita hidup di dalam si Tuhan. Saudari, saudaraku, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita senantiasa hidup dalam kasih Tuhan, agar hidup kita semakin bersukacita di dalam kasih Tuhan. Amin. Amin. Romo, ini menarik sekali, tapi kita akan jeda sesaat dahulu ya Romo, sambil kita Baik, merenungkan baik. apa yang sudah Romo sampaikan di dalam homili ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Rey, dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, kembali lagi bersama Romo Reynol Omi dan saya, Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Rey, kita kembali lagi di Dialog Iman di sesi yang kedua. Saya mau bertanya dari yang Romo sudah sampaikan dari dua bacaan Injil, tentang sukacita yang Tuhan berikan pada kita. Setelah masa Paskah ya Romo, kita selalu mendengar kabar sukacita di tiap-tiap bacaan Injil ya Romo ya, di mana Tuhan mau menyatakan seperti yang tadi Romo katakan, Tuhan mau menyatakan bahwa damaiku kuberikan kepadamu. Dan Romo juga mengatakan bahwa kita harus mempunyai suatu hubungan yang baik dengan Tuhan, seperti dengan cara berdoa, terus kita harus selalu terus-menerus datang kepada Tuhan melalui Ekaristi maupun dalam kegiatan ibadat lainnya. Dan yang menarik bagi saya adalah tadi Romo katakan kita harus rendah hati. Romo, rendah hati itu kan suatu rahmat ya. Kita gimana bisa mendapatkannya supaya kita dapat memperoleh sikap dan rahmat rendah hati sebagai murid Tuhan untuk bisa datang selalu kepada Tuhan. Romo bisa memberikan. Ya, Lucy. Betul sekali. Rahmat adalah rendah hati adalah rahmat dari Tuhan, ya. Dan tentunya ini harus selalu kita mohonkan. Ya, kalau kita melihat pengalaman hidup kita akan menemukan sebenarnya bahwa di dalam pengalaman itu begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi rendah hati. Karena rahmat juga harus disertai dengan keterbukaan kita untuk menerima rahmat itu. Nah, persis lewat pengalaman-pengalaman hidup kita yang kadang-kadang berat, yang kadang-kadang membuat kita kecewa. Nah, kita di situ kalau kita mau merenungkan itu di dalam doa, maka kita bisa belajar untuk lebih rendah hati. Ya, kita tentu memohon itu di dalam doa, mohon kerendahan hati, tapi juga tentunya ada keterbukaan dari kita untuk belajar, untuk mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, bantulah saya untuk menjadi lebih rendah hati. Dan dengan doa-doa ini tentunya harapan saya juga, harapan kita semua, kita bisa melihat setiap persoalan
dengan lebih rendah hati, tidak mudah untuk menghakimi, tidak mudah juga untuk menjadi sombong, apalagi marah. Tentu ini perlu proses, tapi saya yakin dengan semangat doa, artinya kita mulai dari diri kita, membuka hati kita untuk melihat pengalaman-pengalaman itu di dalam kerendahan hati lewat rahmat Tuhan. Itu, Lucy. Iya, Romo tadi kan Romo juga katakan bahwa kita harus melakukan juga perbuatan kasih ya Romo. Terus Iya, apabila kita taat kepada Tuhan, bukan seperti sesuatu hal yang dipaksakan, tapi bagaimana kita bisa enjoy sebagai murid Tuhan, berjalan bersama Tuhan, selalu setiap saat kita berdoa, setiap hari kita berekaristi. Tapi ya Romo ya di dalam kehidupan sekarang ini ya, semua itu kadangkala kita lakukan penuh dengan perhitungan seperti yang tadi Romo katakan. ya betul, betul. Itu manusiawi juga ya. Tapi Sangat manusiawi. gimana caranya kita supaya benar-benar bisa uh, datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita supaya kita dapat memperoleh iman yang hidup yang nantinya iman itu akan membuahkan kasih bagi sesama. Ya, Lucy. Memang sekali lagi tidak mudah ya untuk dapat sungguh-sungguh secara penuh sukacita, secara sadar kita mencoba untuk melihat ya, kewajiban-kewajiban dalam arti ini beragama kita. Ya, kadang-kadang kita masih sangat perhitungan. Aduh Tuhan, saya sudah ke gereja ini hari Minggu cukup sudah sekali saja, tidak usah berkali-kali, 2 kali, 3 kali, sekali cukup ya. Kita juga berdoa kepada Tuhan tidak harus juga setiap hari ikut misa. Ya, ini kita menjadi sangat perhitungan ya. Dan memang sebagai manusia, saya kata ya, Lucy tadi katakan sangat manusiawi. Sebagai manusia memang kita itu sejak awal itu kadang-kadang menjadi pribadi yang selfish ya, yang egois ya. Namun justru disinilah kita diajar oleh Tuhan, kita juga mau belajar dari Tuhan untuk membuka diri kita dan untuk mau rendah hati ya, untuk mau melihat peristiwa di dalam hidup kita itu secara positif ya, untuk mau mensyukuri peristiwa itu. Dan tentunya kita mulai itu dari kesadaran dulu ya. Mengeluh itu sesuatu yang wajar ya. Kadang-kadang kita marah, kita jengkel, kita kecewa. Ini perasaan yang otomatis ya. Namun ketika kita sadar bahwa oh Tuhan, saya sedang marah, apa yang membuat saya marah? Oh, peristiwa ini membuat saya marah. Tuhan, maafkan saya. Bantulah saya untuk menjadi rendah hati. Ketika kita sadar bahwa, oh Tuhan, saya mulai perhitungan ini. Aduh, saya mohon maaf. Bantulah saya. Berikanlah saya rahmat-Mu. Nah, kesadaran kan apa yang terjadi pada diri kita ini menjadi awal. Ya, yang masalah kalau kita tidak pernah sadar ya, sama seperti orang sakit, dia tidak akan bisa sembuh kalau dia tidak sadar bahwa dia sakit, karena dia tidak akan pernah meminta pertolongan, dia tidak akan pernah ke dokter. Nah, maka awal dari itu adalah sadaran kita akan apa yang terjadi pada diri kita. Ya, maka penting sekali juga ada berbagai macam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh gereja untuk semakin mengembangkan iman kita. Kita ikut itu. Itu adalah kesempatan bagi kita untuk belajar mengembangkan diri, belajar untuk semakin memperdalam iman kita kepada Tuhan. Supaya itu tadi lagi, sukacita kita menjadi penuh. Demikian, Iya. Lucy. Romo mungkin kita juga bisa mulai dari gereja kecil yaitu keluarga kita sendiri ya Romo Ya, ya. betul sekali. Ya, ya. Apalagi di bulan Maria yang baik ini kita bisa memulainya dengan doa rosario di dalam keluarga, kemudian doa rosario di dalam lingkungan, wilayah, terus akhirnya berkembang menjadi bersama di dalam komunitas. Karena doa-doa kita itu juga tentunya bukan untuk kita sendiri, tapi juga kita berdoa untuk sesama kita ya Romo ya. Betul, betul sekali Lucy. Ya. Apalagi memang kita tahu bahwa doa rosario itu doa yang sangat-sangat indah. Ya, Betul. orang-orang kudus selalu merekomendasikan kita untuk berdoa rosario. Ya, jadi sebenarnya kalau kadang orang mengatakan, Romo saya bingung, saya tidak tahu berdoa. Kalau berdoa itu saya tidak bisa ngomong apa-apa.
ya buatkanlah rosario. Ya. Rosario itu kesempatan kita untuk merenungkan peristiwa-peristiwa Yesus yang mengalami kehidupan di dunia ini, mengalami sengsara dan mengalami kebangkitan. Dan kita juga bisa belajar bagaimana Maria sebagai ibu Tuhan, tetapi juga sebagai murid Tuhan, di situ sungguh-sungguh taat di dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Itu Lucy. Iya, jadi kita sebagai orang yang kadang-kala seperti tadi Romo ngomong, saya juga kadang-kala mengalami itu Romo. Kalau mau berdoa apa ya yang harus didoakan gitu. Tapi dengan melalui Rosario, akhirnya semua mengalir karena sebenarnya Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang Betul, betul. kita inginkan, dan semuanya akan dipenuhi oleh berkat dan cintanya seperti itu ya Romo ya. Ya, ya, betul sekali Lucy. Ya. Jadi Romo kadang ada, orang ah, orang terlalu banyak ingin berdoa ini, memohon itu, doa dibayangkan dengan permohonan ya. Sehingga kalau saya tidak butuh permohonan, ngapain saya berdoa? Jelas bukan seperti itu. Maka doa rosario sekali lagi membantu kita ya. Dalam rosario tidak perlu ada macam-macam permohonan. Ya, rosario adalah komunikasi kita kepada Tuhan Yesus. Jadi, orang juga membayangkan doa rosario adalah doa kepada Bunda Maria. Enggak juga ya. Doa rosario adalah doa kepada Tuhan ya, lewat juga dengan doa bersama Bunda Maria. Maka justru sangat indah karena kita berdoa bersama dengan Bunda Maria. Kita berdoa pada Tuhan. iya, betul sekali yang Romo katakan. Jadi pada saat kita juga bingung ya mau doa apa, terus kalau Rosario masa cuma doa kepada Bunda Maria, padahal seperti yang tadi Romo katakan ada peristiwa-peristiwa tentang kegembiraan, tentang kesedihan, kemuliaan Ya, Tuhan, ya, dan peristiwa terang itu yang bisa kita renungkan supaya bisa lebih hikmat dalam betul, betul. kita hidup sebagai Injili dan membawa kabar sukacita bagi sesama. Seperti itu ya Romo ya. Ya, ya, betul sekali Lucy. Ya. Romo, ada contoh lagi kah bagi kita untuk kita meneladani dari kehidupan beriman kita, Romo? Misalnya bukan hanya melalui doa, tapi juga kita bisa mengungkapkan kasih kita kepada sesama. Seperti contohnya kita selain mendoakan, selain berbagi, kita bisa memberikan apa lagi, Romo? Saya kira ada begitu banyak contoh yang kita bisa tunjukkan ya. Saya agak sulit memberikan karena masing-masing orang punya konteks yang berbeda-beda ya. Tetapi yang penting adalah kita jelas melihat apa yang orang di sekitar kita butuhkan. Apakah mereka membutuhkan misalnya sedikit materi dari kita? Apakah mungkin mereka membutuhkan waktu dari kita? Ya, kadang-kadang keluarga kita justru kita lupa, kita sibuk bekerja, padahal mereka perlu perhatian, mereka perlu waktu. Ya, sampai saya ingat ada cerita seorang anak kecil yang bahkan berkata kepada ayahnya, Papa, setiap hari Papa bekerja itu Papa dapat berapa? Dia mengatakan makan 1 juta. Lalu anak kecil itu, Pak, saya akan menabung setiap hari 1 juta untuk membeli waktu Papa supaya Papa bisa memberikan saya 1 hari untuk bermain bersama dengan Papa. Nah, itu contoh di mana kasih itu juga menjadi nyata. Ada begitu banyak contoh pengorbanan. Nah, kadang-kadang di dalam doa itu kita bisa melihat ya apa yang dapat saya berikan untuk orang-orang di sekitar saya. Ya, pertanyaannya adalah kita mau nggak ya Betul datang dulu sekali, Lucy. kepada Tuhan, membuka hati untuk Tuhan menjernihkan pikiran dan budi kita, supaya kita lebih bisa peka melihat kebutuhan sesama untuk lebih bisa berbagi di dalam kasih. Seperti itu ya, Romo ya. Ya, ya, betul sekali, Lucy. Ya, Romo, kan ada satu di dalam bulan Maria ini ya, ada satu sikap teladan dari Bunda Maria tentang begitu Bunda taat kepada Allah. Tadi juga Romo ada singgung dalam homili Romo bagaimana kita bisa taat. Balik lagi ini adalah suatu ketekunan yang harus kita dapat ya Romo ya. ya, ya. Bagaimana cara memperolehnya kita sebagai umat Allah untuk bisa taat dan tekun di dalam Tuhan. Kalau kita melihat atau belajar dari Bunda Maria, ketaatan dari mana ketaatan Bunda Maria itu tidak lain dari iman dia, percayaan dia bahwa di dalam setiap situasi, entah itu situasi
penuh kegembiraan, penuh kesedihan, penuh kesulitan, ada rencana Tuhan yang baik dari situ. Seringkali kita memahami bahwa kasih Tuhan itu kalau kita senang, kita gembira, sama seperti anak kecil yang selalu melihat atau biasanya melihat dia dicintai kalau dia diberikan apa yang dia mau. Tapi jelas kasih Tuhan tidak seperti itu. Kasih Tuhan itu menyelamatkan kita dan justru lewat ketaatan kita, terutama pada hal-hal yang berat ini, maka kita justru akan mengalami keselamatan itu. Maka ketaatan itu berasal dari kepercayaan ya bahwa walaupun ini sulit, walaupun ini berat, saya tetap melakukannya karena ini baik untuk saya, karena Tuhan mengasihi saya, karena ini akan menyelamatkan saya. Itu, Lucy. Jadi kita harus selalu punya keinginan, kepenuhan hati untuk selalu datang kepada Tuhan ya Romo ya. Iya, ya, Maka Lucy. semuanya pun akan diproses untuk menjadi baik, mendapatkan rahmat, kerendahan Ya, hati, ditekunkan, ditaati, sehingga kita dapat memperoleh iman yang hidup. Seperti itu ya ya, Romo ya. ya, ya. Kata-kata Bunda Maria ini menarik sekali, Lucy. Ya, kita Ya, itu kata-kata yang sederhana tapi sangat dalam, dan saya yakin kita semua sudah sering mendengar. Dan kata-kata Bunda Maria ini juga boleh kita selalu ulangi di dalam doa kita, ya, yaitu aku ini adalah hamba hamba Tuhan, Tuhan. terjadilah padaku menurut kataanmu itu. Nah, ini tips yang menarik buat kita semua untuk selalu kita dengungkan di dalam hati kita ya Romo, Ya, supaya selalu sanubari iman kita pun selalu secara otomatis kalau itu terus-menerus kita dengungkan, kita pun akan menjadi seperti orang yang ditaatkan. Seperti betul itu ya sekali, Romo ya. Lucy. Ya, ya, betul sekali. Karena ini bukan pelajaran untuk sepanjang hari, tapi adalah untuk setiap hari, setiap Setiap, saat ya Romo ya. ya, betul, betul. Romo, ini menarik sekali buat kita lakukan di dalam kehidupan beriman kita. Tapi dalam pengimplementasian ya, kadang ya manusia itu merasa, contohnya saya juga nih, aduh mau berdoa rasanya hari ini udah capek sekali, apalagi ya doa rosario misalnya panjang, butuh waktu gitu. Nah, tapi semoga pada hari ini yang sudah mendengarkan homili dari Romo Rey, kita semua disentuh oleh Roh Kudus untuk rajin dan mau datang kepada Tuhan. Seperti itu ya Romo. Saya mau tambahkan sedikit, Lucy. Silakan Ya, Romo. kadang-kadang kita memahami doa itu adalah ketika saya berdoa, saya merasa tenang, saya merasa damai. Kalau tidak merasakan itu, kita merasa bahwa kita belum berdoa. Itu jelas bukan doa. Doa tidak mesti kita merasakan itu. Ya, doa adalah hubungan dengan Tuhan yang memang kadang-kadang perasaan itu mungkin tidak muncul. Tetapi doa seperti yang dikatakan tadi adalah hubungan dengan Tuhan itu adalah kemuridan. Entah itu kita mau merasa capek atau lemah atau lelah atau apa, kita tetap berdoa karena yang namanya kemuridan itu adalah kata disiplinnya dari kata disciple ada kata disiplin ya dan disitulah ketekunan kita, kesetiaan kita. Orang-orang kudus itu banyak yang mereka sudah lelah, mereka sakit, tapi mereka tetap berdoa. Bukan karena mereka merasa setiap kali berdoa lalu bahagia, berbunga-bunga, terhibur, bukan karena itu tapi merasa bahwa justru di dalam doa, walaupun mereka kadang mengalami kekeringan yang begitu lama, begitu dalam, tetap dikuatkan oleh Tuhan. Mereka tetap menyadari bahwa Tuhan ada di dalam hati mereka. Itu. Amin. Dan semoga pada hari ini kita semua yang mendengarkan, kita pun memulai dengan diri kita sendiri sebagai murid Tuhan untuk disiplin, berani datang kepada Tuhan di dalam situasi apapun yang sedang kita alami ya Romo, Ya, ya, supaya Lucy. ketekunan dan Roh Kudus itu menjadikan kita seorang hamba yang penuh rendah hati, taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan. Ya, 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 betul, Lucy. Romo Rey, terima kasih buat kebersamaannya pada hari ini yang Romo sampaikan membawa inspirasi di dalam kehidupan beriman saya dan sahabat Oase Rohani Katolik. Ya, Sahabat saya juga Oase, terima kasih senang ya Romo. sekali, Lucia. Terima kasih sekali lagi atas undangannya dan terus terang saya sangat senang bisa berbagi, bisa berjumpa dengan saudara-saudari sahabat puasa rohani Katolik. Terima kasih.
Terima kasih Romo Rey. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini, saya Angelica Luciana dan Romo Rey Omi mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Reynald. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu dan boleh diteguhkan lewat sabdamu sendiri untuk tinggal di dalam kasih-Mu. Bantulah kami ya Tuhan untuk bisa sungguh-sungguh tinggal di dalam kasih-Mu itu. Dan semoga hari ini kami boleh selalu tinggal di dalam kasih-Mu, di dalam pengalaman kami, peristiwa-peristiwa hidup kami boleh menghayati kasih itu juga kepada sesama kami, kepada keluarga kami. Berkatilah kami ya Tuhan, semoga segala rencana kami dapat berjalan seturut dengan kehendak. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan bersamamu dan Dan bersama bersama roh-Mu. rohmu. Semoga turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Romo Reynolds, terima kasih buat kebersamaannya pada hari ini. Salam damai selalu, Romo. Terima kasih Lucy, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik, salam damai, terima kasih.